Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita memanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada badan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini bukan pertemuan pertama, dan sebelumnya juga kita sering bertemu di sini untuk sama-sama melakukan talabul ilmi, kajian ilmiah, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan ilmu keagamaan. Dan mungkin ini adalah kemunculan kembali pengajian dalam format yang lebih modern karena ada kameranya segala ya. Oh iya, modern. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kemunculan ini tidak menjadi awal kehilangan kembali ya, untuk kemudian menjadi istiqomah, agar kita tidak memulai pengajian dari awal lagi ya, sehingga terus berkelanjutan gitu. Dan sebenarnya tadi sudah dikenalkan ya, dan juga sebenarnya sudah kenal bahwa insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan kitab Al-Minhaj. Kebetulan bukan karena sama-sama sebelumnya Minhaj Qasidin juga ada Al-Minhajnya gitu. Bukan ya. Saya juga baru tahu di sini ternyata sama-sama Al-Minhaj gitu. Oh gitu. Jadi memang sama-sama Al-Minhaj. Jangannya di sini pengajian Al-Minhaj nanti ke depannya. Gitu. Dan kenapa kemudian saya memilih sudahlah kitab Al-Minhaj aja pertama, karena memang di rumah yang ada kitabnya cuma ini di kelas. Yang kedua, karena memang saya pernah belajar kitab Sahih Minhajul Muslimin Al-Minhaj ini selama saya kuliah, dan di sini yang akan kita pelajari adalah kitab bab yang sudah saya pelajari pada tanggal 25 bulan 6 tahun 96 ya. Dulu banget ya. Jadul ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya agak kurang enak juga duduk di atas ya. Jadi seolah-olah sudah tua banget gitu. Sudah tua banget ya. Padahal saya nggak tua-tua banget ya, mendekati klasik aja gitu. Jadi sebenarnya pasnya memang di bawah gitu ya. Cuman karena mungkin karena dari sisi teknikal seperti itu ya. Oh gitu ya. Oh gitu. Tapi Sahih Muslim ya merupakan ashahul kutub, merupakan rujukan yang paling sahih setelah Al-Quran dan Sahih Bukhari ya, kemudian Sahih Muslim. Dan Sahih Muslim ini ditulis oleh Imam Muslim ya. Imam Muslim itu adalah salah satu murid Imam Bukhari ya. Jadi ketika Imam Bukhari datang ke Khurasan itu tempat lahirnya Imam Muslim. Kemudian Imam Muslim datang untuk menghampiri, bahkan saya baca di mukadimahnya sih panjang sekali. Jadi ini buku mukadimahnya aja segini nih. Mukadimah untuk masuk ke babnya itu kan. Nah, ya ini itu bab pertama kita boleh masuk. Jadi udah segini ya. Saya baca sedikit-sedikit. Kalau aku dulu belajar sih baca semua karena ujian ya sebenarnya. Jangan lupa ya. Nah, sampai-sampai katanya ketika Imam Bukhari datang itu akan saya basuh kaki engkau, akan saya cium, sampai seperti itu hormatnya Imam Muslim terhadap Imam Bukhari. Sebenarnya itu gurunya juga sebenarnya. Dan jumlah dari hadis Sahih Muslim ini kalau tidak berulang, karena ada beberapa tema yang berulang, ada 4.000 ya. 4.000. Ini kalau sama hadis-hadis yang berulang dalam tema yang sama ada sekitar 7.000-an itu.
Nah itu sekilas tentang Imam Muslim ya. Kemudian Imam Muslim itu ya pensarahnya adalah Imam Nawawi ya. Imam Nawawi adalah ulama dari kalangan Syafi'i. Makanya nanti di syarahnya juga pasti kebanyakannya mengutip senior-senior dia di kalangan mazhab Syafi'i ya seperti itu. Nah itu tidak usah heran gitu ya. Nanti mungkin di sini ada yang mengatakan mana dari mazhab yang lain, karena memang yang namanya Imam Nawawi itu adalah salah satu mujaddid atau ulama dari mazhab Syafi'i gitu kan. Dan dulu label Syafi'i Hanafi di zamannya dia itu penting ya untuk mengidentifikasi ya. Karena memang mazhab pada zaman itu ada sisi positifnya dan negatifnya ya. Nah, sisi negatifnya adalah mungkin terlalu menimbulkan efek ta'assub fanatik ya. Sampai ada di perbahasan fikih itu, bolehkah seorang ikhwan yang bermadzhab Syafi'i menikah dengan akhwat yang bermadzhab Hanafi ya? Ada yang begitu sampai. Itu kan kalau kata Opa Irama terlalu lah gitu. Nah, jadi itu penting ya. Jadi makanya kalau di literatur term-term atau terminologi mustalahat zaman dulu itu selalu ada di belakangnya Al-Hambali, Asy-Syafi'i ya, Al-Hanafi ya, Al-Maliki. Ingin menunjukkan bahwa orang itu dari kelompok. Nah, mungkin sekarang As-Salafi, Al-Ikhwani ujung-ujungnya kan, Hizbut Tahriri kan gitu. Nah, jadi itu hal-hal yang sejak dulu memang ada sejarahnya. Tapi maka kita akan masuk ke pembahasannya, karena di sini juga harus memberikan waktu pembahasan yang sesuai ya antara anak-anak muda dengan ibu-ibu, dan jadi agak susah juga nih antara ibu-ibu dan anak-anak muda yang mungkin kalau anak-anak muda lebih cenderung lebih mendalam ya, kalau ibu-ibu itu yang simple aja seperti kan. Jadi tapi kalau memang kalau dibaca pun penjelasan dari Imam Nawawi ya terkait penjelasan terkait syarah terkait hadis-hadis dari Sahih Muslim ini, memang penjelasannya agak menjelimet ya, dan ini memang cocok untuk anak-anak muda yang memang untuk lebih memperdalam dari wawasan atau wacana keilmuan pada waktu itu seperti apa ya. Itu penting ya, karena wacana keilmuan sekarang kan cenderung terlalu hal-hal yang luar-luarnya saja, terlalu simpel ya. Jadi kalau pengajiannya hanya sekadar membaca hadis, menerangkan apa yang dalam hadis tanpa membaca syarah yang menjelimet itu, mungkin kalau bagi anak-anak muda tidak ada nilai tambahnya seperti itu. Nah, mungkin juga harus menjaga juga ibu-ibu bagaimana agar tidak pusing gitu. Agak susah juga jadinya, tapi kita usahakan lah agar tidak terlalu dakar ya, tidak terlalu mendalam juga. Itu penting ya, menjaga itu, dan tidak mudah, tapi kita upayakan. Pertama yang akan kita lihat adalah bab yang di kitab, namanya kitab ya. Jadi dalam Bukhari atau Muslim sama, judul besarnya biasanya kitab ya, bawahnya ada bab-bab gitu. Sama halnya seperti Imam Muslim juga seperti ini. Dan kitab yang pertama adalah Kitabul Iman, yaitu kitab tentang keimanan. Ini berbeda dengan yang diberikan atau metodologi yang diberikan oleh Imam Bukhari, beda. Kalau Imam Bukhari itu yang pertama itu adalah Kitabul Ilmu, beda ya, Kitabul Iman dan Ilmu. Nah, mungkin saya lebih cenderung cocoknya seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari sebenarnya, karena sebelum iman itu harusnya ilmu dulu ya. Tapi tidak apa, mungkin juga yang namanya Imam Muslim juga punya alasan sendiri ya sendiri. Yang pertama adalah Kitabul Iman ya, kitab iman ya. Terus babnya adalah Bayanul Iman wal Islam wal Ihsan wa wujubul iman bi isbati qadarillahi subhanahu wa ta'ala wa bayanul dalil ala tabarri mimman lam yu'min bil qadari wa ibradul qaul bi haqqi. Jadi banyak sekali judulnya ya. Jadi babnya adalah penjelasan tentang iman, Islam, ihsan, dan kewajiban beriman untuk menetapkan takdir Allah. Kemudian penjelasan dalil
yang tabarruk itu adalah berlepas diri. Berlepas diri maksudnya orang tersebut tidak dianggap seorang muslim atau mukmin ya. Berlepas diri dari orang yang tidak beriman terhadap qadar, dan keras, pernyataan yang keras terhadap orang yang tidak beriman kepada qadar. Nah, sini baru kemudian Imam Muslim mengatakan haddatsani Abu Khuzaimah Zuhair bin Harbin ya. Nah, kalau Imam Muslim itu dia membedakan antara haddatsana dengan haddatsani, beda ya. Kalau haddatsani berarti dia sendirian sama gurunya ya. Tapi kalau Imam Bukhari tidak, dia sama aja, mau haddatsana haddatsani tidak bisa membedakan. Kalau Imam Bukhari itu haddatsana bisa dia sendirian, bisa juga rame-rame dengan yang lain gitu kan. Nah, inilah yang disorot oleh Imam Nawawi, mengatakan dari kedetilan ya, kejelian Imam Muslim ini adalah dia kadang-kadang membedakan antara haddatsani dengan haddatsana ya. Jadi kalau haddatsani itu benar-benar bertemu ya begini ya, talaki berdua ya. Jadi guru saya berbicara kepada saya tentang hadis ini ya. Siapa gurunya? Abu Khuzaimah Zuhair bin Harbin. Abu Khuzaimah itu adalah kunyah ya. Kunyah itu ya apa ya, bukan gelar juga. Kalau di Arab itu harus ada abu-abunya kan gitu ya. Biasanya dinisbatkan kepada anak pertama. Nah, ini haddatsana Waqi. Nah, di sini haddatsana yang kedua, haddatsana Waqi. Jadi ya, Zuhair ini juga berbicara langsung dengan gurunya itu Waqi bin Jarrah maksudnya. Kemudian an Kahmas, dari Kahmas, an Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah bin Buraidah, an Yahya bin Ya'mar, dari Yahya bin Ya'mar. Udah nggak ada hadisnya, nggak ada, titik gitu. Ha itu adalah tahwilus sanad. Jadi Imam Muslim ini ingin mengatakan saya menerima hadis ini dari dua jalur, dan disebutin jalur yang kedua. Pertama dia dari gurunya itu yang nama Abu Khuzaimah tadi ya. Tapi yang kedua dia menerima dari haddatsana, beda lagi di haddatsana. Kalau yang tadi mungkin pribadi ya, datang ke rumahnya dikasih teh gitu kan, ngobrol. Kalau yang kedua haddatsana bareng-bareng, mungkin kayak pengajian begini. Ada teman-temannya Imam Muslim yang lain ya. Jadi haddatsana Ubaidillah Ibnu Mu'ad Al-Anbari. Nah, ini gurunya juga. Wahada hadis itu beda dia redaksinya di sini. Haddatsana, dan ini hadisnya. Haddatsana Abi telah berbicara kepada kami, Abi bapaknya Ubaidillah yaitu Ibnu Mu'ad bapaknya itu. Haddatsana Mu'ad itu kemudian mendapatkan hadisnya dari Kahmas. Nah, kalau di riwayat pertama kan an Kahmas. An itu kan dari itu entah ketemu atau dibacain, entah dapat bukunya gitu kan, nggak jelas. Tapi kenapa disebutin di sini yang kedua dengan jalur yang berbeda? Karena ingin menunjukkan yang namanya hadis ini juga dari Kahmas langsung ngomong gitu. Tidak lewat ketemu di Google misalkan dulu, yang ada Google ya. Jadi memang mas'ul ya, pertanggungjawaban bahwa hadis itu betul-betul dapat dari lisan tulisan MLM ya, mulut lewat mulut sih ya. Itu betul-betul ada di redaksi disebutkan gitu ya. Makanya di sini katakan haddatsana Kahmas, penting di sini disebutkan lagi jalur yang kedua agar yang jalur pertama kan an Kahmas. An itu dari ya, umum kan, apakah ngomong atau dari mana, tapi di sini haddatsana menunjukkan bahwa dari Kahmas pun dia langsung berbicara ya. Penting ya. Kemudian an Buraidah an Yahya bin Ya'mar, jadi ujungnya sama Yahya bin Ya'mar ya. Nah, ketemunya di sini. Baru Yahya bin Ya'mar itu adalah salah seorang tabi'in yang mengatakan gini. Qala Yahya bin Ya'mar mengatakan kana awal man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani ya. Orang yang pertama kali yang banyak berbicara atau mewacanakan ya masalah qadar, takdir ya, di Basrah. Basrah itu sebuah daerah di Irak ya, adalah namanya Ma'bad al-Juhani. Nah, Ma'bad al-Juhani adalah orang yang banyak berbicara tentang masalah takdir ya, qadar. Fantawaktu ana, kemudian saya pergi. Saya ini siapa di sini? Yahya bin Ya'mar, riwayat hadis dari kalangan tabi'in.
Saya kemudian pergi wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, dengan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, haja ini aw mu'tamira ini, berhaji dan berumrah, keduanya pergi berhaji. Fakulna, nah kemudian kami mengatakan, laulakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqul haula'i fil qadari. Jadi dia pergi haji, jadi dia di Basrah ya. Nama temannya Humaid pergi haji ke Mekah. Nah, karena haji itu hanya ke Mekah ya, bukan ke Madinah. Itu adalah itu tidak ada sebenarnya rukun haji ke Madinah ya. Nah, Madinah itu hanya bonus saja sebenarnya. Istilahnya kalau sudah ke Mekah masa nggak ke Madinah, terlalu lah itu kan dekat ya. Namanya satu paket. Nah jadi duanya pergi ke Mekah. Kemudian dia mengatakan gini, ini kan tabi'in ya. Mungkin ibu-ibu tahu tabi'in itu orang yang sejaman dengan sahabat. Dengan Nabi namanya sahabat ya. Tapi ada syaratnya. Tabi'in orang yang sejaman dengan sahabat, tetapi kemudian dia muslim dan meninggal dalam keadaan muslim. Sahabat juga sama kan? Sahabat adalah orang yang sejaman dengan Rasulullah, Nabi, dia muslim dan meninggal dalam keadaan muslim. Karena kalau tidak ada keadaan muslim, nanti Abu Jahal sahabat juga ya. Abu Lahab sahabat, bahaya juga ya. Nah jadi keduanya mengatakan begini, kalau kita bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah, kami akan tanyakan tentang orang yang bicarakan tentang kodar-kodar itu ya. Jadi ingin konsultasi kan ya. Tahu bikolana Abdullah bin Umar Ibnu Khattab dakhilan masjid. Nah kebetulan kami ditakdirkan bertemu dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Dakhilan al-masjidah, di dalam masjid haram. Kemudian faktanaftuhu ana wa sahibuhu. Kemudian kami merangkulnya ya. Ketemu sahabat itu mungkin kayak ketemu siapa ya, ketemu gurunya ya. Dengan merangkul keduanya, juga sahabatnya dia yaitu Humaid itu. Ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi. Kami di sebelah kanan, yang sebelah kiri, gurunya di tengah seperti itu kan. Ada yang membayangkan mungkin begini ya. Ini sebelah kiri begini juga ya. Saking apanya? Akrabnya ya. Fadhonan tu'an nasahibi sayakilul kalam ilayya. Maka saya menyangka bahwa sahabat saya ini Humaid ya, sayakilul kalam ilayya, akan membebankan omongan tentang kadar tadi itu kepada saya. Fakultu. Nah ini cerita siapa? Yahya masih ya. Jadi ini dari perspektif Yahya bin Ya'mar saya mengatakan Aba Abdurrahman itu adalah kunyahnya siapa? Abdullah bin Umar ya. Innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-'ilm wa dzakara min sya'nihim. Ada di kampung kami ini ya, ada sebagian orang membaca Al-Qur'an. Kemudian dia sangat tekun untuk mempelajari ilmu, diskusi kayak gitu kan, dibahaskan madhab Mu'tazilah gitu ya. Diskusi segala macam. Kemudian menceritakanlah wa dzakara min sya'nihim, ceritakan segala sesuatunya tentang keadaan mereka. Apa kesimpulannya? Mungkin kalau cerita mereka di sana ada diskusi, ada debat segala macam ya, ada seminar, ada nadwah ya. Kemudian di antara kesimpulannya katanya, wa annahum, dan mereka ini katanya yaz'umuna alla qadara, mereka mengklaim bahwa yang namanya takdir itu tidak ada. Wah ini kayaknya cerita tentang UIN Ciputat kayaknya. Cerita ya kan, ramai segala macam. Karena memang ada universitas di sana, udah ada dok campur apa segala macam kan. Wa annal amra unupun, bahwa segala sesuatu itu terjadi insidentas begitu saja, tidak ada takdir dari Allah. Jadi kalau saya kesini itu nggak ada takdir dari Allah menurut mereka ya, nggak ada ya. Kalau saya ngangkat ini ya, yang ngangkat ini Allah tidak ada peran di sini, seperti itu ya. Itu hasil diskusi yang ramai itu. Fakola, apa jawabnya Abdullah bin Umar, sahabat ya? Kata Abdullah bin Umar begini,
Fa idza laqita ulaika, jika kamu ketemu orang-orang yang tadi itu yang cerita-cerita tadi itu yang mengatakan kita ada takdir segala macam kan. Fa akhbirhum, coba kasih tahu mereka, anni bari'un minhum, bahwa sesungguhnya saya telah berlepas diri daripada mereka. Maksudnya Abdullah bin Umar sudah tidak tanggung jawab lagi bahwa mereka itu adalah bukan muslim. Kata-kata berlepas diri itu memang berat ya. Artinya kalau berlepas diri, kalau mereka diserang nggak dibela karena bukan muslim seperti itu kan. Nah, kalau di darah yang tertumpah juga tidak masalah karena mereka bukan muslim. Berat kata-kata ini. Wa annahum bura'u minni. Begitupun mereka itu juga bukan bagian daripada aku, berlepas diri daripada aku. Walladzi yakhliqu bihi Abdullah ibnu Umar, demi Abdullah ibnu Umar bersumpah atas namanya, yaitu atas nama Allah. Lau anna li ahadihim mislu Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Wah, ini kata-kata Ibnu Umar, bukan hadis tapi ya. Ini kata-kata Ibnu Umar. Seandainya salah satu di antara mereka itu ya yang mengatakan takdir itu tidak ada, itu mereka itu berinfak dengan emas sebanyak gunung Uhud, berinfaknya, maka niscaya Allah tidak akan pernah menerima infak mereka sehingga mereka beriman terhadap takdir. Berat ya. Ini fatwanya siapa? Abdullah bin Umar. Kemudian dia mengatakan, kemudian Yahya bin Ya'mar mengatakan haddatsani bukan. Di sini adalah masih Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan haddatsani abi, telah berbicara kepadaku ayahku. Ayahnya Abdullah bin Umar siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan. Nah, baru di sini masuk ke hadis Rasulullah. Jadi ada backgroundnya ya, ada latar belakang seperti itu hadisnya. Hadisnya sangat terkenal ya. Hadis sangat terkenal. Bainama nahnu inda Rasulillah data yaumin, ketika kami di sisi Rasulullah pada suatu hari. Itta'a alaina, tiba-tiba muncul terhadap kami rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayad athiyab, bajunya sangat putih, bukan pocong bu. Bayangannya lain, bajunya sangat putih. Hati-hati nih, karena memang film kita ini sudah terlalu memanusiakan pocong kan. Syadidu sawadi sya'ari, rambutnya sangat hitam pekat. La yuro alaihi atharu safar, tidak terlihat bahwa dia orang ini ciri-ciri bahwa itu habis dari perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan orang ini herannya, jadi bajunya bersih, putih, tidak terlihat dari habis perjalanan jauh, tapi nggak ada yang kenal. Kenapa? Zaman waktu itu kan orang sedikit, jadi kalau ada yang aneh-aneh itu kan ini pasti orang asing gitu. Nah, tapi kalau orang asing biasanya kan kecapean ya. Nah, ini aneh juga nih. Hatta jalasa ila Nabi, sehingga orang tersebut duduk ila itu menuju Nabi ya, di samping Nabi. Nah, ini ba'as nada rukbatahi ila rukbatahi. Ini banyak penafsirannya. Kemudian dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi ya, artinya berdekatan. Wa wadu akafahi ala fakhidahi. Nah, ini yang penafsiran yang ini agak beda nih. Meletakkan dua lapak tangannya di atas dua pahanya. Apakah paha Rasul atau paha malaikat laki-laki tadi? Nah, ada dua penafsiran loh. Kalau mau lihat nanti di akhirat yang benar yang mana? Tapi memang dari sisi bahasa juga agak bingung ya. Meletakkan dua lapaknya di atas dua pahanya. Paha siapa nih? Gak jelas. Dua-duanya kata ganti, pronoun kalau bahasa Inggris ya. Bisa ke pahanya dia, laki-laki itu bisa ke paha Rasulullah. Begini, duduk berdekatan. Kalau di paha Rasul juga mungkin juga dalam tradisi mereka kan. Nah, dalam tradisi kita mungkin agak kurang sopan juga ya. Seperti itu. Wakola, semakin tidak sopannya orang itu mengatakan begini, hai Muhammad aja gitu. Ya Muhammad,
akhbirni anil Islam, maka kabarkanlah kepada aku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sangat terkenal hadisnya, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata ilahi sabila. Qala sadaqta. Betul. Qala Umar yang ngomong ya, ini Umar bin Khattab nih. Pak Ajib lahu, ini saya heran ke orangnya. Sudah tahu? Nanya. Yas'aluhu yusadiquhu kalau bahasa kita. Mungkin iklannya terinspirasi oleh hadis ini. Yas'aluhu wa yusadiquhu. Qala fa akhbirni anil iman, kabarkan kepada aku tentang iman. Qala antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal mu'minin. Nah, yang jadi dalil akhirnya ya. Yang didalil sebenarnya ini ayat wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi ini dalil bahwa takdir itu ada, dan kamu beriman terhadap qadar, takdir Allah, baik yang takdir yang baik, khair wa syarri atau yang buruk. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan, tentang ihsan. Anta budallah ka anaka wa ilam tamu taruh wa inna jaro. Jadi ketika beribadah itu seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa seolah-olah melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Qala fa akhbirni an-nisaa, kemudian kabarkanlah kepadaku tentang kiamat ya. Qala mal mas'ul anha, tidaklah yang ditanya di a'lam minasai lebih tahu daripada yang nanya. Sama-sama kita tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu tentang ciri-cirinya. Qala antalidal amatu rabbataha, yang pertama adalah banyak budak itu sudah melahirkan tuannya ya. Ini juga nanti kita lihat penafsiran dari Imam Nawawi ya. Wa antarul kufah, dan kamu lihat kufah. Kufah itu orang yang kalau berjalan tidak pakai alas kaki ya. Al-urah itu yang ya pakai compang-camping, saking miskinnya ya. Miskinnya. Kemudian al-alah, miskin. Ri'asya itu adalah pengembala kambing. Ya tahu walu nabil punya, tapi mereka sudah berlomba-lomba bangunannya tinggi ya, punya gedung, punya apartemen. Nah, itu di negara-negara teluk gitu kan. Sekarang. Kemudian Umar mengatakan, Umar bin Khattab ya, cuma tolak orang itu pergi begitu saja. Enggak ditahan dulu sama Nabi, bentar dulu udah makan-makan enggak gitu. Falamis tumalian. Kemudian Umar bin Khattab itu diam sebentar ya. Summa qalali. Kemudian Rasulullah berkata padaku. Mungkin karena Umar itu kayak pusing gitu ya. Umar itu pusing kan. Kata Rasulullah begini, "Ya Umar, wahai Umar, ata terima Nisail, kamu tahu enggak dia yang nanya tadi itu, penanya tadi?" Qultu. Ini tipikal sahabat biasanya kalau ditanya Atta terima tahukah kamu, maka jawabnya biasanya apa? Allah wa Rasulullah, mimba bitawadu ya sebenarnya. Jadi sahabat jarang nebak-nebak. Bentar dulu Rasulullah, saya tebak dulu ya. Enggak ada yang begitu, jarang. Saya belum menemukan hadis Rasulullah ketika Rasul mengatakan, tahukah kau ini? Dia nggak ada yang jawab gitu kan. Kalau kita mungkin, saya coba jawab, mungkin benar gitu kan. Tapi enggak, biasanya mereka mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam. Qala wa innahu Jibril, itu adalah Jibril, atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk menjelaskan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, ini sarahnya ini berapa halaman, banyak sekali. Kita lihat ya sarahnya, karena kalau saya sarah sendiri nanti takutnya menyinggung bersinggungan ya. Jadi ada pengulangan.